Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Manfaat Kediri. Bersama saya, Aulia Zahrotin, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Osaga, yaitu Olimpiade Sains, Sosial, Agama, dan Olahraga bersama Kak Diana Zulfa selaku Ketua OSIS Manfaat Kediri periode 2025 sampai 2026. Halo Kak Diana. Hai Aulia. Kak Diana, setahu saya kakak sudah menjabat selama 2 periode ini ya? Iya benar sekali, saya sudah menjabat di pengurus OSIM selama 2 periode ini. Di periode pertama, saya pernah menjadi sekretaris kedua dan alhamdulillahnya di periode ini saya dipercayai menjadi ketua OSIM. Nah, Kak, bagaimana sih pengalamannya kakak selama 2 periode terakhir ini? Alhamdulillahnya sih banyak banget perubahannya. Dan apalagi di awal tahun ini, saya bisa diundang di podcast ini bersama Aulia, itu adalah pengalaman terbesar saya sih. Alhamdulillah sekali udah dia, Kak. Iya. Kita langsung saja ke pembahasannya ya, Kak. Nah, menurut kakak sendiri tuh Osaga itu seperti apa sih, Kak, secara singkatnya? Osaga itu event yang diselenggarakan oleh Manfaat Kediri untuk para peserta didik yang memiliki bakat maupun potensi unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Dan itu bisa diikuti oleh siswa-siswi kelas 9 saat ini. Nah, bidang apa aja sih, Kak, yang ada di Osaga itu? Banyak sekali sih bidangnya. Yang di bidang akademik, itu ada olimpiade IPA, matematika, IPS, dan agama. Kalau di bidang non-akademik, yaitu olahraga, ada futsal, itu adalah peminat terbanyak. Terus ada voli putra, voli putri, tenis meja tunggal putra, tenis meja tunggal putri. Dan yang terakhir, ini juga banyak peminatnya, yaitu lari maraton 5 km. Setahu saya untuk yang olahraga itu ada seperti kota. Iya, benar sekali. Kalau di olahraga, dia ada kuota terbatas, apalagi di bidang futsal itu ada 8 kuota saja, terus di bidang voli putra dan voli putri itu juga 8, dan yang lain itu bebas kuotanya. Nah, Kak, dari bidang yang banyak sekali, kita tentu bisa mendapatkan sesuatu nih, Kak, pasti. Iya, benar sekali. Di Osaga ini kita mendapatkan banyak benefit banget, banyak banyak benefitnya lah. Itu salah satunya itu kita dapat golden ticket. Itu yang sangat untung banget bagi kita sih. Terus yang kedua, kalau di juara 1 sampai 3 dia mendapatkan piala, terus mendapatkan uang pembinaan. Itu di juara 1 sampai 3. Terus mendapatkan beasiswa di Manfaat Kediri juga. Dan terakhir itu mendapatkan golden ticket tentunya itu di semua juara-juaranya. Apalagi kalau Olimpiade di peringkat keempat sampai 50 dia juga mendapatkan golden ticket. Berarti untuk peringkat di bawah 3 itu kalian tidak usah berkecil hati ya, karena kalian akan tetap mendapatkan golden ticket untuk memasuki Manfaat Kediri. Nah, benar sekali itu. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk adik-adik SMP MTS yang ingin mengikuti kegiatan Osaga ini? Nah, tentunya kalau persiapannya yang pertama itu informasi dulu ya. Jadi ini sedikit informasi aja. Kalau Osaga di Manfaat Kediri ini pasti dilaksanakan di bulan Februari. Jadi teman-teman kalau udah tahu, oh di bulan Februari ini ada Osaga nih dari Manfaat Kediri. Jadi kalian langsung persiapan, udah dapat informasi kan. Terus yang kedua, kalian persiapkan diri kalian, banyakin belajar juga kalau ikut Olimpiade. Terus banyakin latihan juga jika kalian ikut di bidang olahraga apapun itu. Dan yang terakhir jangan lupa doa sih. Karena kalau kalian latihan terus tanpa diiringi doa maupun beribadah kan kayak Gak sia-sia. Iya, kayak gitu. Menurut Kak Diana itu lebih penting kecerdasan mereka atau kesiapan mental mereka? Kalau menurut saya itu lebih ke kesiapan mental sih. Karena kalau kecerdasan itu semua anak itu cerdas ya. Jadi kita bisa mengejar pintarnya kita itu dari belajar. Tapi kalau kesiapan mental itu dikejar dari pengalamannya. Jadi kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sebelum mengikuti berbagai lomba.
Berarti untuk adik-adik SMP juga bisa mengikuti Osaga ini sebagai tambah-tambah pengalaman. Iya, benar sekali itu. Nah, dari pengalaman Kak Diana selama 2 tahun ini saat melihat Osaga secara langsung, apa sih Kak yang biasanya membuat anak-anak itu gagal? Yang pertama itu mereka kurang persiapan sih. Mereka, teman-teman ini, siswa-siswi yang kelas 9 ini, mohon maaf ya, mungkin ada yang meremehkan. Jadi kalian, gak usah persiapan, gak usah latihan dulu, nanti-nanti aja. Nah, itu kan kayak menunda-nunda juga. Itu juga kayak malasnya juga kan meningkat. Jadi dari kalian meremehkan itu, kalian gak ada semangat di diri kalian dan itu membuat kalian gagal di awal. Itu aja di awal. Jadi kalau bisa, kalau kalian benar-benar memang ingin mengikuti segala sesuatu lomba atau kegiatan apapun, kalian jangan remehkan itu karena apalagi di Osaga ini kita itu tidak dipungut biaya ya. Jadi kita mendapatkan banyak keuntungan sekali di Osaga ini. Berarti kita mendapat banyak sekali keuntungan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Iya, benar sekali. Jadi kalian jangan meremehkan Osaga sama sekali ya. Karena di Osaga ini kalian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Apalagi mendapatkan golden ticket untuk masuk ke MAN 4. Dan setahu saya golden ticket itu tanpa tes ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi golden ticket itu dibawa saat PMB di jalur prestasi. Dan setelah kalian menyerahkan golden ticket itu, kalian bisa masuk tanpa tes di MAN 4 Kediri ini. Terdengar sangat mengagumkan sekali ya Kak. Kita bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan hadiah yang bermacam-macam. Iya, benar sekali itu. Nah, Kak Diana sendiri tuh masuk MAN lewat jalur Osaga atau ada jalur lain nih Kak di MAN? Kalau kebetulan sekali sih, kalau aku bukan dari jalur Osaga, tapi aku dari jalur reguler. Berarti selain Osaga, kita memiliki jalur lain yang bisa ditempuh untuk melanjutkan pendidikan ke MAN 4 Kediri ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi selain dari Osaga, kita bisa menunggu PMB-nya di jalur afirmasi, prestasi, sama reguler. Nah, di reguler ini, MAN 4 Kediri itu pasti membuka jalur reguler 1 dan 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau telat info nih, masih bisa ikut tes di jalur reguler 2. Berarti setelah Osaga ini masih banyak jalur yang bisa ditempuh untuk kita lanjut ke MAN 4 Kediri. Nah Kak, jadi setelah kita mendapatkan golden ticket dari menang Osaga itu, kita langsung daftar ke jalur prestasinya. Yang pasti sudah diterima 90% atau 100% nih Kak? 100% pasti diterima itu karena kan ada golden ticketnya dari Osaga. Nah, maka dari itu kan tadi kita membahas terkait jalur reguler juga. Jadi dulu itu cerita-cerita gak apa ya? Gak apa lah Kak. Jadi dulu itu aku masuk di MAN 4 ini di jalur reguler 2 dan itu menurutku sangat disayangkan sekali ya. Aku masuk di MAN 4 ini di jalur reguler 2 karena aku pun baru tahu Osaga di sini tuh tanpa biaya. Terus dia itu kalau kita di peringkat 4 sampai 50 aja di olimpiadenya, dia dapat golden ticket tanpa kita tes pula. Dan itu sangat menguntungkan sekali sih. Jadi bagi teman-teman juga yang mau daftar Osaga atau mencari informasi terkait pendaftaran di MAN 4 Kediri, bisa dicari di link website bawah ini ya. Baik nikah, sebagai pertanyaan yang terakhir, Kak Diana, ada nggak pesan atau harapan untuk peserta Osaga? Kalau harapan saya di peserta Osaga, jadikanlah Osaga ini buat pembelajaran. Jadi jangan hanya menang aja terus sudah. Jadi jadikanlah Osaga ini menjadi pengalaman. Dan untuk pesan saya, untuk teman-teman semua, siswa-siswi kelas 9 terutamanya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bersekolah, itu pastinya bermanfaat. Dan pastinya itu adalah sesuatu yang pastinya ditakdirkan oleh Tuhan lebih baik dari apa yang kalian rencanakan sebelumnya.
Baik, sangat menginspirasi sekali ya, Kak. Nah, teman-teman, melalui obrolan kita hari ini, kita sudah membahas banyak sekali wawasan tentang Osaga. Mulai dari pengertian, tujuan, peluang Osaga dalam masuk ke MAN 4 Kediri, dan masih banyak lagi. Terima kasih Kak Diana Zulfa sudah meluangkan waktu dan ceritanya untuk podcast pada kali ini. Iya, sama-sama, Aulia. Saya Aulia Zahrodin selaku host pada episode kali ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Diana dan juga tim-tim multimedia yang lain. Sekian, saya pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.